Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Raja Penidur. Baiklah, hari ini cuaca agak panas. Nah, kebetulan tadi saya dapat ini, ada yang tahu ini apa? Nah, ini namanya adalah kelapa muda. Nah, ada yang tidak tahu? Kasihan sekali tidak tahu apa ini ya. Nah, ini kelapa muda. Baiklah, hari ini saya ingin sedikit bercerita bukan hanya tentang enaknya atau segarnya minuman es kelapa muda, tapi di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat dari kelapa muda. Jadi kita jangan hanya sekadar tahu enaknya kelapa muda tanpa mengetahui apa sih manfaat dari kelapa muda ini. Nah, ini kelapa muda saya ambil dari kebun di belakang rumah. Kebetulan ada satu pohon, tapi hasilnya lumayan ya. Nah, kelapa muda ini tidak hanya melegakan kerongkongan terutama ya, tapi juga ada banyak manfaatnya. Nah, sebelum kita masuk manfaatnya, ternyata kandungan gizi dari kelapa muda ini cukup banyak. Bahkan pada zaman dahulu, pada saat perang, orang banyak menggunakan air kelapa muda ini sebagai pengganti cairan infus. Nah, kenapa? Karena itu tadi kandungannya sangat banyak. Di dalamnya ada cairan elektrolit dan ion, kemudian juga kandungan gizinya melimpah. Di dalamnya terdapat banyak vitamin C, ada asam nikotinat, kemudian ada asam pantonat, ada biotin, riboflavin, asam folat, dan lain-lain. Bahkan juga banyak kandungan-kandungan yang lain. Dia juga bisa sebagai penangkal radikal bebas. Nah, manfaat yang pertama. Nah, biasanya kita sering diberitahu sama orang-orang tua dahulu, kakek-kakek kita dahulu, bahwa katanya jika kita diare atau mencret, maka obatnya adalah kelapa muda. Nah, apakah benar? Ya, walaupun tidak 100% benar, tapi ada juga yang benar. Nah, kelapa muda di sini bukan digunakan sebagai obat untuk mengobati diarenya, tapi di sini kelapa muda ini berperan penting untuk mengganti cairan tubuh yang hilang pada saat diare. Sebagaimana kita ketahui, kalau diare itu banyak cairan tubuh yang keluar, yang hilang, terutama elektrolitnya. Makanya kita disarankan untuk banyak-banyak minum air kelapa muda sehingga kita tidak sampai dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kelapa muda ini bagus juga untuk sakit MAH. Nah, apakah benar? Ya, walaupun tidak 100% benar, tapi ada manfaat dari kelapa muda ini, yaitu ada zat yang namanya zat tanin. Nah, zat tanin yang ada di dalam kelapa muda ini berfungsi untuk mengatasi peradangan atau luka yang diakibatkan oleh asam lambung yang berlebih tadi. Walaupun tidak mengobati 100%, tapi tetap ada fungsinya. Oke. Kemudian juga, nah itu tadi yang kedua, pastinya nih untuk menghilangkan dehidrasi atau kehilangan cairan. Jadi ketika kita berkeringat banyak, mengeluarkan cairan yang banyak dari tubuh, maka salah satu solusinya adalah kelapa muda. Nah, sebaiknya apakah dengan campuran gula atau tidak? Tentunya kita sebaiknya menggunakannya dengan kelapa muda murni. Boleh tambah es? Boleh, silakan. Yang tidak boleh atau setidaknya dikurangi itu adalah penambahan susu atau gula atau pemanis buatan lainnya. Karena dapat mengurangi khasiat dari kelapa muda itu sendiri. Malah yang ada kita kelebihan kadar gula dalam darah karena jumlah tambahan asupan gula yang kita tambah dari susu atau gula atau pemanis buatan lainnya.
Kemudian khasiat atau manfaat yang ketiga dari kelapa muda ini yaitu sebagai pengontrol tekanan darah. Nah, bagaimana bisa? Kok bisa ya gitu? Nah, ternyata kelapa muda ini berperan penting dalam memperbaiki metabolisme tubuh kita. Nah, seandainya metabolisme tubuh kita sudah bagus, otomatis tensi kita bakalan stabil. Kemudian ada sebuah penelitian yang dimuat di salah satu jurnal yaitu West Indian Medical Journal menjelaskan mereka melakukan observasi kepada orang-orang dengan tekanan darah tinggi. Kemudian para penderita tekanan darah tinggi tersebut diberikan asupan kelapa muda secara rutin dan hasilnya adalah rata-rata tensi darah mereka turun. Oke. Nah, kemudian ada yang penting juga, nih kata-kata kakek nenek kita dahulu ya. Sebenarnya kakek nenek kita dulu ilmunya tinggi, mungkin penjelasannya yang kurang. Mereka pernah bilang seandainya kita keracunan, nah salah satu obat atau dasar yang dianjurkan oleh mereka yaitu penggunaan air kelapa muda. Nah, kok bisa? Gitu. Pertanyaan kita ya, kok bisa gitu. Nah, ternyata seperti yang saya bilang tadi, di dalam kelapa muda ini terdapat kandungan zat tanin. Nah, tanin ini juga berfungsi sebagai antidotum atau pengurai dari sifat-sifat racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga racun-racun yang telah terurai tadi dapat keluar melalui pencernaan dan insya Allah kita bisa terhindar dari racun. Oke. Kemudian ada juga manfaat lain yaitu sebagai penangkal radikal bebas. Nah, balik lagi. Kok bisa ya? Nah, itu tadi karena tingginya kandungan vitamin C, asam nikonat, asam pantonat yang ada di dalam kelapa muda ini sehingga sangat baik untuk menangkal radikal bebas sehingga bisa terhindar dari kanker, tumor atau lain sebagainya yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Oke. Kemudian satu lagi ya, ini juga berdasarkan kata nenek moyang kita dahulu bahwa seandainya kita sering sakit-sakitan atau apa ya, kalau bahasa nenek kita dulu itu penyakitan lah gitu. Nah, salah satu obat yang juga disarankan bahkan sering digunakan dalam pengobatan tradisional zaman dahulu yaitu kelapa muda ini. Nah, ternyata itu tadi vitamin dan mikronutrium seperti zinc, tembaga, mangan, selenium dan lainnya itu sangat berperan penting dalam meningkatkan imun tubuh. Nah, bukan main ya banyaknya manfaat dari kelapa muda ini. Bagaimana cara penggunaannya? Nggak usah repot-repot. Nah, cukup dibelah, ambil airnya, minum. Bagus. Gimana? Tertarik dengan kelapa muda? Mari kita coba. Oke. Oh ya, satu hal lagi teman-teman, sobat sekalian, yang paling penting, nah selalu saya tekankan dari semua video-video saya sebelumnya, baik itu tentang pengobatan atau lainnya atau jenis makanan, yang paling penting satu hal saja, jangan konsumsi secara berlebihan, karena semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Oke, gunakan secukupnya, rasakan manfaatnya. Oke, salam Raja Penidur.